Selamat datang di channel kami. Pada kesempatan ini, biarkan saya membawa Anda kembali ke tahun 1947, mungkin 1948. Tanggal pastinya sendiri sudah diselimuti kabut. Di perairan yang gelap dan tenang, tepatnya di Selat Malaka. Di sana, arus perdagangan dunia bertemu. Tapi malam itu, yang bertemu adalah kengerian yang tak terucapkan. Di tengah malam, operator radio di beberapa kapal, termasuk SS Silver Star milik Amerika, tiba-tiba menerima sinyal darurat. Itu adalah kode Morse terputus-putus dan nadanya sangat mengganggu. Saya mati. Pesan diakhiri dengan serangkaian titik dan garis yang tidak beraturan sebelum sinyalnya benar-benar hilang. Di tengah siang hari yang terik, tim dari Silver Star akhirnya menemukan SS Orang Medan. Kapal itu terlihat melaju tanpa arah di lautan yang relatif tenang. Yang aneh, tidak ada kerusakan eksternal yang terlihat. Itu tampak utuh, tetapi sunyi senyap. Tidak ada satupun awak kapal yang terlihat digeladak. Tim penyelamat mendekat dan menaiki Orang Medan. Saat kaki mereka menginjak dek, hawa dingin yang tidak wajar menyelimuti mereka, meskipun cuaca di luar sangat panas. Mereka pun menemukan para kru dengan kondisi yang menggenaskan, tubuh-tubuh kaku berserakan di mana-mana. Mata mereka melotot terbuka lebar, menatap kosong ke langit. Mulut mereka terbuka, seolah sedang berteriak dalam ketakutan luar biasa sebelum kematian menjemput. Bahkan anjing penjaga kapal ditemukan mati dengan ekspresi yang sama. Mulut ternganga, gigi mencuat, seakan mencoba melawan sesuatu yang tak terlihat. Tak satu pun menunjukkan tanda-tanda luka fisik, darah, atau perlawanan. Namun seluruh tubuh mereka membiru pucat dan sebagian tampak membengkak seperti akibat suhu ekstrem. Kapten Silver Star mencoba mencari penyebabnya. Namun ruang mesin, ruang makan, dan kabin perwira semuanya sama, penuh dengan mayat yang tampak membeku dalam ketakutan. Di ruang radio, mereka menemukan seorang operator telegraf. Tangannya masih memegang tombol Morse. Wajahnya membeku dalam ekspresi panik. Mungkin dialah orang terakhir yang mengirim pesan itu. Aku sekarat. Namun, dari apa? Tak ada tanda serangan bajak laut, tak ada kebakaran, tak ada kebocoran gas yang jelas. Semuanya tampak normal, kecuali kematian yang menghantui setiap sudut kapal itu. Beberapa anggota tim penyelamat mulai merasa mual. Udara di kapal terasa sangat tidak wajar, seperti mengandung bahan kimia atau gas beracun. Salah satu awak Silver Star melaporkan mendengar suara samar, seperti bisikan, padahal tidak ada siapa-siapa di sekitarnya. Yang lain mengaku melihat bayangan melintas di ujung koridor. Mereka memutuskan untuk menambatkan kapal itu dan menariknya menuju pelabuhan terdekat agar dapat diperiksa lebih lanjut. Namun begitu tali ditambatkan dan mereka mulai menarik kapal itu, tiba-tiba ledakan besar mengguncang bagian dalam Orang Medan. Api menjalar cepat ke seluruh lambung kapal. Tim penyelamat berlari menyelamatkan diri, memutus tali tambat. Dalam hitungan menit, Orang Medan meledak hebat dan tenggelam ke dasar laut bersama seluruh rahasianya. Sejak hari itu, tidak ada yang pernah menemukan bangkai Orang Medan. Tak ada catatan resmi mengenai kapal itu di daftar pelayaran Belanda, Inggris, maupun Indonesia. Namun kisahnya tetap hidup, menyebar di antara pelaut dari generasi ke generasi. Beberapa teori mencoba menjelaskan misteri ini,
Teori pertama mengatakan bahwa kapal Orang Medan mungkin membawa muatan rahasia, seperti senjata kimia atau gas beracun sisa Perang Dunia Kedua. Bocoran dari bahan kimia seperti sianida, fosgen, atau metil klorida bisa saja menyebabkan seluruh awak tewas seketika tanpa luka fisik. Udara beracun itu juga bisa menjelaskan mengapa para awak terlihat membiru dan tubuh mereka kaku. Namun, ledakan misterius yang terjadi kemudian masih sulit dijelaskan, kecuali jika bahan kimia itu sangat mudah terbakar. Teori lain lebih gelap lagi. Beberapa sumber percaya bahwa Orang Medan adalah bagian dari eksperimen rahasia militer. Mungkin kapal itu digunakan untuk mengangkut senjata biologis atau percobaan frekuensi radio yang mematikan. Ada juga rumor bahwa kapal tersebut sebenarnya tidak bernama Orang Medan, melainkan sebuah kapal milik militer Amerika atau Jepang yang disamarkan. Kata Orang Medan mungkin hanya kode atau kamuflase untuk menyembunyikan operasi rahasia yang gagal total. Namun, sebagian pelaut lebih percaya pada penjelasan supranatural. Mereka yakin kapal itu bukan sekadar kapal dagang biasa, melainkan kapal terkutuk. Ada yang mengatakan awak kapal membawa artefak terlarang dari Indonesia, mungkin peninggalan kuno atau benda yang dianggap sakral. Roh penjaga benda itu murka dan mengutuk seluruh awak hingga mati ketakutan. Beberapa saksi bahkan mengaku bertahun-tahun kemudian masih melihat bayangan kapal besar tanpa lampu melintas di malam berkabut di Selat Malaka. Kapal itu hening, terapung, dan kadang terdengar suara Morse samar di radio pelaut, pesan yang sama. Semua perwira mati, mungkin seluruh awak sudah mati. Yang juga membingungkan adalah nama kapal itu sendiri, Orang Medan. Dalam bahasa Melayu, artinya orang Medan atau manusia dari Medan. Namun tidak ada catatan kapal dari Medan atau perusahaan pelayaran Indonesia yang memiliki kapal dengan nama itu. Beberapa peneliti mencoba menelusuri arsip pelayaran Belanda di Batavia, Surabaya, hingga Rotterdam, hasilnya nihil. Kapal ini seperti tidak pernah terdaftar. Seolah muncul begitu saja, mengirim pesan kematian, lalu lenyap tanpa jejak. Hingga hari ini, misteri Orang Medan tetap menjadi salah satu teka-teki laut paling menyeramkan di dunia. Tidak ada bukti fisik, tidak ada catatan resmi, tidak ada penyelidikan yang benar-benar tuntas. Namun legenda itu terus hidup. Bukan hanya di kalangan pelaut, tetapi juga di dunia misteri dan sejarah maritim. Setiap kali kapal melintas di Selat Malaka pada malam berkabut, sebagian pelaut masih menatap radar mereka dengan waspada. Takut-takut sinyal dari kapal hantu itu muncul kembali. Entah apa yang sebenarnya terjadi di atas kapal Orang Medan malam itu. Apakah mereka mati karena gas beracun, eksperimen rahasia, atau karena kutukan yang tak bisa dijelaskan? Yang pasti, pesan terakhirnya masih bergema hingga kini. Sebuah seruan dari laut dalam, dari jiwa-jiwa yang mungkin belum benar-benar pergi. Semua perwira mati, aku sekarat.